Nah, apabila data teman-teman ini terdistribusi tidak normal, salah satu di antaranya atau keduanya, maka langsung menggunakan uji non-parametrik, yaitunya uji Mann-Whitney. Kita akan membahas beragam jenis uji statistik yang sering digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk uji Brown-Forsyth itu akan muncul ketika teman-teman klik di One Way ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Aldefa Ilhami, channel informatif. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas 7 jenis uji statistik yang sering digunakan oleh teman-teman, terutama dari rumpun ilmu pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Mudah-mudahan informasi dari channel ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pelaksanaan riset teman-teman semuanya. Untuk video-video yang lainnya, silahkan teman-teman klik di link di atas atau di akhir video ini. Oke, langsung saja kita akan membahas beragam jenis uji statistik yang sering digunakan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian pendidikan. Yang pertama, yaitunya data 2 independen. Nah, data independen ini data yang memang tidak terkait satu sama lainnya. Artinya, data ini memiliki kelompok masing-masing atau dari sampel yang berbeda. Misalkan, ini data post-test ya, kelas kontrol dengan kelas eksperimen ya, atau kelas data pretest dari kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Ini adalah contoh data dua data independen. Nah, adapun tahapan yang harus teman-teman lakukan, pertama terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, uji normalitas. Uji normalitas di SPSS itu disajikan ada 2, uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Nah, apabila data teman-teman ini terdistribusi tidak normal, salah satu di antaranya atau keduanya, maka langsung menggunakan uji non-parametrik, yaitunya uji Mann-Whitney. Nah, kemudian apabila data teman-teman ini terdistribusi normal, maka lanjutkan dengan uji homogenitas, yang mana uji normalitas sama homogenitas itu adalah uji asumsi klasik yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, apabila datanya juga homogen, maka baru bisa menggunakan uji kesamaan dua rata-rata atau uji T, ya, Independent Sample T-Test. Nah, apabila data teman-teman tidak homogen, maka menggunakan uji T-Action. Ya, biasanya di SPSS itu equal not assume. Nah, jadi teman-teman untuk data 2 independen bisa menggunakan uji Mann-Whitney untuk data yang berdistribusi tidak normal atau uji T dengan data terdistribusi normal dan homogen. Nah, kalau di SPSS nanti akan muncul seperti ini. Kalau untuk uji T, teman-teman klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian Independent Sample T-Test. Oke. Kemudian yang kedua, kalau untuk uji Mann-Whitney, maka teman-teman klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, dan pilih Independent Sample Test. Nah, berikutnya adalah data independen yang lebih dari 2. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan hanya dari 2 data saja. Misalkan data post-test kelas kontrol dan data post-test kelas eksperimen, kan 2. Sekarang kalau data independen lebih dari 2, misalkan data post-test kelas kontrol
data post-test kelas eksperimen 1, data post-test kelas eksperimen 2. Nah, ini kan sudah lebih dari 2. Jadi 3 dan seterusnya. Maka tahapan pertama sama, teman-teman lakukan uji normalitas. Kemudian apabila datanya terdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, kemudian apabila data teman-teman setelah uji normalitas terdistribusi normal, maka lanjut dengan uji homogenitas. Nah, apabila juga datanya homogen, maka baru teman-teman menggunakan uji ANAVA. Nah, akan tetapi apabila data tidak homogen, maka teman-teman bisa menggunakan uji Brown-Forsyth atau uji Wells. Nah, ini juga ada di SPSS. Nah, kalau di SPSS, teman-teman akan menentukannya, ya, mencarinya dengan klik Analyze, kemudian klik Compare Mean, dan pilih One Way ANOVA. Nah, untuk uji Brown-Forsyth itu akan muncul ketika teman-teman klik di One Way ANOVA, ada pilihannya, nanti bisa dicentang. Kemudian, kalau untuk uji Kruskal-Wallis, teman-teman pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialogs, dan pilih K Independent Sample Test. Nah, untuk uji berikutnya, yaitunya data 2 berpasangan. Nah, data 2 berpasangan ini maksudnya adalah data yang memiliki keterhubungan satu sama lain. Artinya, mereka dari sampel yang sama. Nah, contoh, teman-teman akan membandingkan data pre-test dan post-test. Nah, ini dari kelompok yang sama. Nah, yang harus teman-teman lakukan, pertama adalah uji normalitas, uji Kolmogorov atau uji Shapiro. Nah, apabila data terdistribusi tidak normal, maka juga lakukan uji non-parametrik, yaitunya uji Wilcoxon. Nah, tetapi apabila datanya terdistribusi normal, langsung teman-teman menggunakan uji parametrik, uji Piret t-test. Jadi di sini tidak perlu melakukan uji homogenitas karena kelompoknya sama. Kemudian, kalau di SPSS, caranya adalah klik Analyze, pilih Compare Means, dan pilih Piret Sample t-test. Nah, ini untuk yang uji T berpasangan. Kemudian, kalau untuk uji Wilcoxon-nya, teman-teman pilih Analyze, kemudian Non-Parametric, kemudian pilih Related Sample. Oke teman-teman, itu adalah 7 uji hipotesis yang sering digunakan oleh mahasiswa. Untuk contoh penyelesaiannya menggunakan uji hipotesis ini, silahkan teman-teman klik link di atas atau video berikut ini. Terima kasih telah berkunjung di channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan disebarkan seluas-luasnya. Jangan lupa untuk tetap klik likes dan subscribe. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.